Selamat pagi untuk semua anak-anak kelas 6 SD. Sebelum kita mulai untuk mempelajari firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, tangan dilipat, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk Tuhan Yesus yang telah Engkau utus menjadi penyelamat kami. Ya Bapa, kami berterima kasih Engkau telah mengangkat kami yang percaya Yesus menjadi anak-anak-Mu. Bahkan kami boleh mengikuti sekolah Alkitab liburan selama 3 hari. Berikan kami semangat yang tinggi, tubuh yang sehat, bahkan Kau melindungi juga semua keluarga kami yang di rumah, yang keluar kota, agar kami semua keluar masuk dalam keadaan aman. Sekarang kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami. Bukan hanya kami faham, tapi kami juga dapat melakukan dan memberitakan firman-Mu. Ampunilah dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita lihat jadwal ya. Jadwal kita adalah 1 jam ya untuk belajar pelajaran pertama, dan juga ada tugas setelah pelajaran pertama. Mari kita buka buklet ya. Nah, di buklet kita ini, di dalam pelajaran pertama, halaman 5. Coba dilihat di halaman 5. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, apa yang disebut dengan mujizat? Apa yang disebut mujizat? Mujizat adalah Allah sendiri yang bekerja melakukan bagaimana perbuatannya. Itu dinamakan apa? Mujizat. Nah, kalau anak-anak masih ingat, dulu pernah kita pelajari di Perjanjian Baru, yaitu 40 mujizat Tuhan Yesus. Ada 7 aspek. Cara mengingatnya gampang kan? Apa itu? BAB, terus RR, terus apa lagi? FF. BAB, RR, FF. Apa itu BAB? Tuhan Yesus berkuasa atas benda mati. Yang kedua, Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. Yang ketiga, Tuhan Yesus berkuasa atas apa? Badan manusia. Badan manusia. Tuhan Yesus berkuasa atas roh manusia. Tuhan Yesus berkuasa atas roh-roh jahat. Tuhan Yesus berkuasa atas fauna, binatang-binatang, dan flora. Jadi masih ingat pelajaran kita, benda mati itu ketika mendengarkan perintah Yesus, benda mati itu mengikuti perintah Yesus. Apa contohnya? Pada saat ada 5.000 keluarga mengikuti Yesus, sudah tidak pulang selama 3 hari lebih. Mereka tidak punya makan. Tuhan Yesus memberi mereka makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Semuanya kenyang, sisa 12 keranjang benda mati. Air diubah menjadi air anggur.
benda mati. Alam, ketika Tuhan Yesus berada di Danau Galilea, Laut Galilea, apa yang terjadi? Ombak mengamuk, angin kencang, gelombang tinggi, kapal hampir tenggelam. Tuhan Yesus tidur di belakang perahu dan murid-muridnya membangunkan dia, kita binasa. Akhirnya Yesus bangun dan memerintahkan air laut tenang. Langsung apa? Tenang. Alam. Badan manusia. Kalau kita membaca ya di kitab Injil, itu hampir 20 kali Tuhan Yesus menyembuhkan semua macam penyakit. Mulai dari mata buta, telinga tuli, mulut bisu, kulit kusta, tidak bisa jalan, dan seterusnya. Badan manusia mengikuti perintah siapa? Tuhan Yesus. Yang berikutnya apa? Apa itu roh manusia? Waktu Lazarus mati, Tuhan Yesus suruh dia bangkit. Apa roh jahat? Roh jahat ketika merasuki manusia, Tuhan Yesus usir roh jahat. Roh jahat itu dari mana asalnya? Dari mana? Dari mana asalnya iblis? Apakah Tuhan menciptakan iblis? Malaikat-malaikat yang memberontak. Sepertiga mereka menjadi roh-roh jahat, begitu banyak di udara. Sudah diusir dari surga, tidak boleh lagi tinggal di surga. Mereka bisa merasuki manusia, dan mereka kenal siapa Yesus loh. Mereka mengatakan, hai Yesus yang kudus dari Allah, Putra Allah yang maha tinggi, jangan siksa kami sebelum waktunya. Akhirnya Yesus suruh mereka keluar. Ada 2 orang dirasuki roh jahat, dan yang merasuki roh jahat itu jumlahnya 6.000. Untuk membuktikan banyak roh jahat itu minta sama Yesus, Tuhan Yesus, jangan usir kami dari daerah ini. Tuhan Yesus bilang bagaimana? Oke, terus mereka meminta izin masuk ke dalam babi-babi. Dan babi-babi itu 2.000 ekor. Kalau 6.000 roh jahat, satu babi kebagian berapa roh jahat? Ada 2.000 babi, ada 6.000 roh jahat. Jadi satu babi kebagian berapa roh jahat? 6.000 bagi 2.000 dapat berapa? 3. Satu roh jahat masuk ya bertiga dengan kawannya 2 ke dalam babi, dan babi itu menjadi gila, terjun ke jurang dan mati. Roh-roh jahat taat perintah Yesus. Terus fauna, apa tuh fauna? Binatang. Masih ingat waktu Petrus mencari ikan di laut, tidak dapat semalam-malaman, dan Tuhan Yesus meminjam perahu Petrus untuk berkhotbah mengajar. Tuhan Yesus kasihan sama Petrus. Kalau pulang tak dapat ikan, gimana keluarganya bisa makan? Pada siang hari Tuhan Yesus bilang, hai Petrus, perahu kamu itu dibuat agak tengah. Padahal Petrus tuh nelayan profesional. Tuhan Yesus kerjanya tukang kayu loh. Ya kan, tak pernah mencari ikan Yesus. Petrus ikut perintah Yesus. Kenapa dia ikut? Kok bisa ya tukang ikan ikut tukang kayu ya? Tapi dia tahu Tuhan Yesus bukan hanya tukang kayu, dia adalah Allah yang maha kuasa. Ulangi. Allah yang ya, bukan hanya maha kuasa, Allah yang maha tahakwa. Maha apa tahakwa? Maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Mazmur 139. Nah, jadi Petrus melemparkan jala, dan apa yang terjadi? Seluruh ikan berlomba menabrak jalannya Petrus. Kenapa malam hari Petrus menangkap ikan tak dapat satupun? Kenapa? Tuhan Yesus bilang sama ikan, ikan nanti malam ya, jangan satupun kalian masuk ke jala Petrus. Siap Tuhan, kami tidak akan masuk. Petrus satu malam pasang jala, tidak dapat satu ekor ikan pun. Tapi waktu Yesus perintahkan pada siang hari, ikan itu lagi tidur loh. Lagi apa? Tidur. Tuhan Yesus bilang, ikan bangun, bangun, bangun. Tabrak jalannya Petrus. Apa yang terjadi?
Seluruh ikan lompat nabrak jalannya Petrus, jalannya robek. Padahal siang hari itu ikannya tidur. Kenapa bisa begitu? Ikan-ikan menuruti perintah siapa? Tuhan Yesus. Yang terakhir, flora apa flora? Tumbuh-tumbuhan. Tuhan Yesus sebelum disalib, dia bermalam di kota Betania. Jadi waktu dia keluar dari kota Betania, dia masuk ke kota Yerusalem, di tengah jalan, dia lapar. Dia melihat pohon ara. Wah, begitu lebat. Ya, keren pohon ini. Daunnya lebat. Dia ingin makan. Sampai di bawah pohon, apa yang terjadi? Tidak ada buah. Tapi dikatakan itu bukan musim. Tuhan Yesus kutuk pohon itu, mulai dari sekarang kau tidak boleh berbuah lagi. Matilah engkau. Pohon itu langsung layu loh. Langsung apa? Layu. Dan besoknya murid lihat sudah mati, kering kerentak. Kok sadis ya Tuhan Yesus ya? Tidak ada musim kok minta punya buah. Apakah Tuhan Yesus itu tidak masuk akal? Itu bukan musim besar, musim kecil. Musim apa? Iya, disebut bukan musim besar, musim kecil. Pada saat Yesus sebelum disalib itu bulan Maret seperti ini atau bulan April Paskah, itu harusnya ada buah-buah kecil. Apa tuh buah? Bertobat. Apa bertobat? Apa buah? Jangan bilang, saya berbuah. Saya berbuah, ada buah mangga, buah durian, bukan. Bertobat. Yang kedua, buah Roh Kudus. Jadi kita sudah belajar seluruh alam semesta ini mengikuti perintahnya Tuhan Yesus. Di dalam perjanjian baru ada 150 mujizat. Di dalam perjanjian lama ada 100 mujizat. Hanya Alkitab inilah yang mencatat mujizat-mujizat dari Tuhan. Paham? Di buku-buku lain nggak ada. Ya, nggak ada disebut mujizat. Nah, coba kita lihat ya diktat kita atau buklet kita di halaman 5. Kita baca sama-sama. Air dari gunung batu adalah diambil dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7, juga di Bilangan 20 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca. Ayat 1 oleh wanita, ayat 2 oleh laki-laki. Silakan. 1, 2, 3. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Laki-laki. 1, 2, 3. Jadi mulailah mereka itu bertengkar. Ya, kaum laki-laki. 1, 2, 3. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Wanita, hauslah bangsa itu akan air. Di sana bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Laki-laki. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Wanita, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Laki-laki, maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb.
Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Sama-sama, ayat terakhir. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel itu telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, ini adalah mukjizat di kitab Perjanjian Lama. Di mana? Kitab Perjanjian. Apa itu mukjizat? Allah bekerja, dan pekerjaannya itu bagaimana? Melampaui hukum alam. Melampaui apa? Nah, kalau kita pergi ke gunung, ya, gunung yang banyak pohon, dan gunung karena banyak pohon, maka ketika hujan, airnya itu akan disimpan di dalam gunung yang besar. Ya, tolong di diktat kalian bisa gambar ya. Nah, kalau ini gunungnya besar seperti ini, ya, di sini banyak pohon, ya, banyak pohon. Apa yang terjadi ketika hujan turun, airnya akan tersimpan di dalam gunung. Paham? Dan kalau kita memasang pipa di sini, pipa, airnya akan keluar. Karena banyak menyimpan air. Banyak apa? Menyimpan air. Tapi dari perikop yang tadi kita baca, itu disebut gunung batu. Gunung apa? Itu bukan gunung tanah, itu disebut gunung batu. Gunung yang gundul, gunung yang batu. Bukan tanah, tidak ada air di dalamnya. Batu besar begitu, mana ada air batu? Ada air nggak dalam batu? Nggak ada. Nah, ini waktu kita membaca bagian firman Tuhan ini, gunung batu bisa keluar air. Itu adalah mujizat. Dan cara mengeluarkan air bukan dibor, tapi dipukul dengan tongkat. Nah, coba kalian lihat pembagian Alkitab yang sudah dicetak. Pelajaran pertama, mujizat-mujizat yang dialami di Mesir dan di Laut Merah, dan setelah itu orang Israel harus menghadapi ujian. Ingat baik-baik ya. Tuhan sudah melakukan 10 tulah di Mesir. Berapa tulah? 10. Bagaimana cara mengingatnya? Ada yang masih ingat nggak? Saya kasih clue, catat. Ini sudah dicatat belum? BAB, RR, FF. Nah, sekarang 10 tulah di Mesir. Tolong dicatat. Ya. Oh, belum dicatat tadi ya. Catat dengan kawan nanti ya. 10 tulah di Mesir, singkatannya adalah Daka, Nyala, udah, Sambar, Hubel, Gelang. Oke, tolong dicatat. Siapa yang tidak bawa pen, tidak bawa pensil, boleh dibantu oleh Lause. Ada 2 Lause di kelas ini, Lause Messi dan Lause Harry. Oke. 10 tulah. Apa tulah pertama? Daka, darah. Air menjadi darah, kata. Tulah darah kata. Yang berikutnya, nyala. Tulah nyamuk, tulah lalat. Yang berikutnya, sambar. Apa sambar? Sampar. Binatang tiba-tiba mati. Barah. Semua kena gatal-gatal. Sambar itu sampar dan barah. Oke. Selanjutnya, hubel. Apa hubel? Hu itu hujan es. Jadi es batu yang besar menimpa orang-orang Mesir. Rumahnya dan ternaknya dan orangnya. Banyak yang mati. Belalang. Tulah belalang. Kemudian yang terakhir, gelang. Gelap, gulita. Anak-anak sulung. Itu semuanya mati.
Oke. Daka, nyala, sambar, hubel, gelang. Ada 5 kelompok, 2-2, dan jumlahnya 10 tulah-tulah di Mesir. Itu adalah mujizat untuk menghukum. Ya, mujizat ada 2 macam ya. Satu, mujizat untuk menolong. Yang kedua, mujizat untuk menghukum. Ya, seperti ya kalau kita lihat, yaitu pohon dikutuk, itu menghukum atau menolong? Menghukum ya. Oke. Kalau air jadi darah, menghukum ya. Jadi 10 tulah ini semuanya untuk menghukum orang Mesir. Kenapa begitu banyak mujizat di Mesir? Kenapa Tuhan tidak melakukan satu mujizat terus rajanya izinkan orang Israel pergi? Mengapa sampai 10 mujizat? Mengapa? Apakah Tuhan itu kurang sakti? Sekali pukul nggak jatuh? Harus dipukul 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Pukulan pertama apa? Darah, katak, nyamuk, lalat, sampar, bara, hujan es, pelalang, 9, kelak gulita. Belum mau rajanya mengizinkan orang Israel pergi. Terakhir, anak sulung mati. Kenapa sampai 10 kali? Apakah Tuhan tidak kurang kuat? Harus mukul 10 kali baru mereka tumbang. Karena di Mesir semuanya berhala. Kenapa darah? Sungai Nil itu dianggap Tuhan, disembah. Tuhan bilang sama mereka, Sungai Nil bukan Tuhan, Sungai Kapos bukan Tuhan. Dia buat Sungai Nil jadi darah. Siapa yang Tuhan? Nil atau Tuhan? Iya, Tuhan Yesus yang Tuhan. Kemudian katak. Kenapa katak? Katak juga dianggap sebagai dewa. Ya, orang Tionghoa kan banyak kan di mejanya ditaruh katak, ditaruh uang kan, betul nggak? Ada lihat? Semua dianggap dewa oleh orang Mesir, termasuk matahari dibuat gelap. Dewa matahari. Yang terakhir, kenapa anak sulung? Karena putra Firaun yang sulung akan jadi Firaun, dan Firaun itu dianggap sebagai Allah. Jadi mereka sudah melihat semua tulah ini di tanah Mesir. Di mana? Sedangkan orang Israel tinggal di daerah Gozen. Nah, ini aman, apa? Nggak ada di situ tulah. Jadi orang Mesir yang tinggal di sini semuanya kena tulah. 10 tulah kena mereka. Paham? Untuk menunjukkan siapa itu Allah. Ya, di dunia ini begitu banyak agama loh. Semua manusia bisa bikin agama. Saya pun bisa bikin agama. Ya, bikin peraturan 1, 2, 3, 4, 5. Kau ikut. Kalau kamu ikut ini aturan, mudah-mudahan kamu masuk surga. Saya nggak berani jamin kan, mudah-mudahan. Paham nggak? Mudah-mudahan masuk surga. Ya, siapapun bisa bikin agama seperti itu. Tapi kamu tahu, hanya ada satu penyelamat yang namanya Yesus. Namanya siapa? Yesus. Dia bukan manusia, dia adalah Allah yang jadi manusia. Kalau semua agama itu dibuat oleh manusia yang tidak pernah ke surga. Contohnya kalau saya buat agama Peter Yoksan, siapa mau jadi pengikutnya? Ayo tunjuk tangan. Ya kan? Tapi saya tidak pernah ke surga. Saya bilang mudah-mudahan kamu bisa ke surga kalau kamu rajin. Kalau kamu apa? Jadi anak harus bangun pagi. Jadi anak harus gosok gigi. Mudah-mudahan masuk surga. Bisa nggak dengan gosok gigi bawa kita masuk surga? Bisa? Bisa nggak dengan lari pagi bawa kita masuk surga? Nggak bisa. Semua itu nggak bisa. Apa yang bisa membawa kita masuk surga? Hanya Yesus yang datang dari surga. Dia menjadi manusia. Dia menyelamatkan kita. Jadi dibuktikan kepada orang Mesir. Orang Mesir pada saat itu orang paling kuat di dunia loh. Pada zaman itu loh. Tapi mereka banyak menyembah dewa.
Dan Tuhan bilang sama mereka, semua berhala-berhala, semua dewa-dewa, semua agama yang kalian ikuti adalah palsu. Adalah apa? Palsu. Siapa yang asli? Allah yang disembah oleh Musa, oleh nenek moyang Musa, yaitu Allah, tulis ya, Allah apa? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ini Allah yang asli, bukan yang KW. Ya, bukan yang apa? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi orang Israel sudah belajar ya mengenai Tuhan. Mesir itu Tuhan-Tuhannya palsu. Tapi Tuhan kita yang asli, pencipta langit dan bumi. Kenapa kita boleh menyembah Allah? Karena dia pencipta kita. Apa bedanya Allah dengan Tuhan? Apa bedanya? Allah itu Elohim, Tuhan itu adalah Yahweh. Nanti tolong diperiksa kamera, biasa 30 menit ya, mati ya. Dihidupkan 30 menit. Allah itu Elohim, kalau Tuhan itu Yahweh. Bahasa Ibraninya. Nah, apa bedanya Allah dengan Tuhan? Allah itu pencipta. Ingat ya? 1, 2, 3. Allah adalah pencipta. Kalau Tuhan? Tuhan itu Allah yang berjanji. Allah ya apa? Apa janji yang paling penting di Alkitab apa? Apa janji yang paling penting di sini? Tahu nggak apa janji paling penting? Dia akan menyelamatkan kita. Itu janji paling penting. Dia akan menyelamatkan kita. Karena manusia sudah diusir dari Taman Eden. Dan manusia sudah berdosa. Dia janji menyelamatkan kita melalui Yesus yang mati di salib. Ingat baik-baik ya. Nah, kita melihat tadi, orang Israel sudah belajar ya tentang mujizat. Orang Israel terakhir belajar di mana? Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka itu dikejar oleh Raja Firaun. Sampai di Laut Merah, apa yang terjadi? Mereka itu takut mau maju laut, matilah. Di belakang ada tentara dari Firaun. Bagaimana? Wah, mereka mulai apa? Menghadapi masalah dengan kepala yang tidak dingin. Mereka tidak ingat Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Tuhan akan menolong mereka. Akhirnya Tuhan bilang sama Musa, pakai tongkatmu, dan dengan tongkat Musa itu Laut Merahnya terbelah jadi dua hingga jadi kering, dan orang Israel bisa berjalan dari tanah kering. Jadi raja itu pun mengejar, ingin membunuh orang Israel. Tapi waktu Raja Firaun dengan pasukannya mengejar, apa yang terjadi? Keretanya nggak bisa maju. Kereta apa? Ya, rodanya lepas. Nggak bisa maju. Harusnya raja ini pulang nggak? Kok masih mau ngejar? Siapa yang buat rodanya copot? Siapa? Tuhan. Tapi dia tetap ngeyel ya. Ngeyel dia kejar terus. Akhirnya orang Israel berhasil menyeberang Laut Merah. Apa yang terjadi? Tuhan bilang sama Musa, kamu balik badan, gunakan tongkat kamu, dan air itu tutup kembali, dan seluruh orang Mesir itu mati. Inilah pelajaran pertama. Mujizat-mujizat yang sudah dialami oleh orang Israel di Mesir dan di Laut Merah, setelah itu harus apa? Menghadapi apa? Apa yang harus dihadapi di sini? Ujian. Apa ujiannya? Tuhan membawa mereka dari padang gurun Sin. Mereka berjalan ke tempat persinggahan sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu mereka berkemah di tempat yang bernama Rafidim. Tetapi di situ tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Nah, sekarang saya tanya kalian. Tuhan tahu nggak tempat yang ada air? Tahu tidak? Tahu. Kenapa dia pimpin orang Israel ke tempat yang tidak ada air? Kenapa? Kenapa? Untuk menunjukkan walaupun tidak ada air, Tuhan bisa buat air. Yo.
Tuhan membuat langit dan bumi ini dia perlu bahan nggak? Dia mau beli semen nggak? Dia dengan apa dia membuat langit dan bumi? Dengan apa? Firman. Bagus. Dengan apa? Apa itu firman? Dengan kata-kata. Nah, jadi waktu mereka itu menghadapi ujian, harusnya mereka ingat bahwa Tuhan sudah memimpin kita, ya, di Mesir, dan sekarang pasti Dia tetap memimpin kita. Tapi apa yang terjadi? Pelajaran kedua, masalah dalam ujian jangan dijawab dengan apa? Menyalahkan Tuhan. Manusia itu begitu. Kalau ada problem, dia langsung salahkan orang, sendirinya nggak salah. Kalau saya punya masalah, siapa yang salah? Kamu yang salah. Kalau saya punya masalah, siapa yang salah? Kamu yang salah. Saya tidak salah. Itu manusia. Nggak boleh seperti itu. Jadi waktu mereka sudah sampai di situ, tidak ada air, haus. Ya, kamu pernah nggak? Ya, jalan-jalan di jalan yang panas, ya, selama 1 jam, 2 jam, ya, mau minum nggak ada air, gimana rasanya? Pernah nggak? Pernah nggak kehabisan air? Wah, ini yang kehabisan air bukan 1 orang, bukan 2 orang, bukan 100 orang, 2 juta orang. Ribut nggak itu? Tadi ribut nggak anak-anak? Hah? Ribut ya. Ya, karena ada anak-anak kecil ya. 2 juta orang nggak ada minum. Apa yang mereka katakan? Mereka bilang sama Musa, beri kami minum. Ya. Kemudian Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu apa? Bertengkar dengan aku. Tahu nggak bertengkar? Cekcok. Ya. Musa itu pemimpin mereka. Tapi Musa bukan pemimpin yang paling tinggi. Siapa yang lebih tinggi dari Musa? Siapa? Siapa? Tuhan. Jadi di rumah kamu siapa yang paling tinggi? Papa, mama. Siapa yang lebih tinggi dari mereka? Siapa? Punya Tuhan nggak di rumah kamu? Ada nggak? Siapa Tuhannya? Di rumah kamu ada Tuhan nggak? Nggak ada Tuhan. Tuhan itu maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Ada Tuhan nggak di rumah kamu? Siapa Tuhannya? Tuhan Yesus. Ingat ya? Jadi Musa, dia bukan pemimpin paling tinggi. Kemudian Musa berkata, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Terus, mengapa kamu mencobai Tuhan? Artinya begini. Nanti kamu lihat ya kata-kata mereka. Maka hauslah bangsa itu akan air. Kita baca sama-sama. Ayat 3, 1, 2, 3. Hauslah bangsa itu akan air. Di sana mereka bersungut-sungut bangsa itu kepada Musa dan berkata, ini loh. Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Untuk membunuh kami, untuk membunuh anak-anak kami, dan membunuh ternak-ternak kami, dan membunuhnya dengan apa? Kehausan. Kalian tahu nggak? Kalau tidak makan sebulan tidak mati. Kenapa nggak mati? Kenapa orang tidak makan 1 bulan masih bisa hidup? Dia infus, apa? Infus. Saya pernah kenal satu orang, itu dia kena usus, penyakit ususnya dipotong, ususnya disambung, terus dia di rumah sakit selama 1,5 bulan, tidak boleh makan, tapi diinfus masih hidup. Tidak makan nasi ya. Yang kedua, kalau tidak minum berapa lama? Bisa mati. Orang kena muntaber, harus cepat-cepat ke rumah sakit diinfus. Kalau tidak, muntaber terus, dalam 3-4 hari, tidak ada cairan, bisa mati. Air lebih penting daripada nasi. Apa yang lebih penting daripada air dan nasi? Apa tuh? Nggak usah beli, nggak usah bayar. Apa tuh? Apa? Nafas. Ya. Perlu beli nggak nafasnya? Udara mau beli nggak? Kenapa gratis? Tuhan yang kasih. Demikian juga keselamatan. Perlu kita bayar nggak keselamatan? Perlu bayar keselamatan? Perlu kita kerja untuk keselamatan? Nggak usah, diberi cuma-cuma. Jadi waktu mereka menghadapi masalah, mereka jawab dengan menyalahkan Tuhan. Ini jahat loh, kok memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak kami, ternak kami dengan kehausan. Betul nggak? Tidak betul. Ya. Pelajaran ketiga, apa itu?
Coba baca, 1, 2, 3. Kalau punya masalah, apa yang harus dilakukan? Mencari Tuhan dan diberi apa? Ya, saya tidak tahu masalah kamu apa. Kamu punya masalah? Ada masalah? Ada? Punya masalah nggak? Ya, kalau punya masalah, kita kemana minta bantuannya? Kepada siapa? Caranya, kita berdoa dalam nama Yesus. Kita bilang begini, ya. Bapa kami di surga, kami datang, tak boleh langsung minta. Kami datang berterima kasih. Terus setelah itu, kami datang mengaku dosa. Baru minta. Mintanya bukan untuk diri sendiri dulu. Minta untuk orang lain dulu. Kalau mengaku dosa, diri sendiri dulu, baru orang lain. Jadi begitu kita berdoa, apa yang terjadi di situ? 4, kita sama-sama membaca. 4, 3, 2, 1. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Jadi orang Israel itu marah ya sama Musa. Padahal Musa sudah memimpin mereka keluar dari Mesir. Dan mereka itu ya mau melempari Musa dengan batu. Jahat nggak orang Israel? Ingin membunuh pemimpin mereka. Seperti anak ingin membunuh orang tuanya. Sangat jahat. Tapi di halaman yang ke-6, mari kita lihat. Apa yang Tuhan lakukan untuk menolong orang Israel melalui Musa. Apa judulnya? Musa hampir dilempari batu, tetapi Allah, ada kata tambahkan di situ, tetapi Allah membuat gunung batu dipukul dengan tongkat, mengeluarkan air. Nah, kita baca ayat 5-6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Nah, dan pergilah, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu Horeb. Maka haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Jadi begini ya. Gunung itu apa namanya? Gunung batu ini namanya apa? Apa nama gunung batu ini? Gunung Horeb. Disebut Gunung Sinai. Disebut dengan Gunung Tuhan. Karena dari gunung ini Tuhan memberikan orang Israel 10 hukum. Apa? 10 hukum. Jadi gunung batu ada air nggak? Apa bedanya gunung batu dengan gunung tanah? Gunung tanah menyimpan air. Gunung batu tidak bisa. Nah, kenapa ketika gunung batu ini dipukul, keluar air? Tuhan bisa menciptakan air dari yang tidak ada menjadi ada. Kamu jangan bilang, oh di dalam ini banyak air. Tidak ada air. Ya, Tuhan yang menciptakan air sehingga dari gunung batu yang dipukul keluar air. Mengapa gunung batu itu harus dipukul? Catat ya. Tolong dicatat. Gunung batu adalah gelar dari Tuhan Yesus. Gelar dari siapa? Gunung batu adalah gelar Tuhan Yesus Kristus. Ya, tolong dicatat. Dalam Mazmur pasal 18, tolong dicatat. Mazmur 18, kita belajar gunung batu adalah gelar Tuhan Yesus. Kenapa dipukul? Melambangkan Yesus akan mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Ya, kalau kamu membaca dalam Bilangan 20, itu gunung batu itu tidak boleh dipukul lagi. Tuhan berkata pada Musa, ya, gunung batu itu hanya boleh kamu berbicara pada dia, di situ akan keluar air, tapi Musa bandel. Musa akhirnya memukul gunung batu,
Untuk kedua kali, akhirnya Musa dilarang masuk ke tanah perjanjian. Gunung batu itu hanya boleh dipukul berapa kali? 1 kali. Melambangkan apa? Yesus hanya mati 1 kali untuk menebus dosa-dosa manusia. 1 kali saja. Paham? Kenapa gunung batu dipukul? Karena gunung batu melambangkan Tuhan Yesus dipukul, melambangkan Tuhan Yesus akan mati di salib. Oke, paham ya? Yang terakhir, sebelum kita kerjakan tugas. Yang pertama, Massa dan Meriba, ya, 2 nama ini ya. Tempat itu dulu namanya apa? Sebelum itu namanya apa? Rafidim. Namanya apa? Rafidim. Oke. Gunung itu bernama Horeb. Di Rafidim itu mereka bertengkar ya. Rafidim mereka bertengkar dengan Musa. Mereka itu menyalahkan Tuhan. Kita baca ayat yang terakhir bersama-sama. 1, 2, 3. Ayat 7. Yuk sama-sama baca. Yang belakang juga. Ayat 7. 1, 2, 3. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini memberikan kita pelajaran apa artinya Massa. Bahasa Ibrani, Massa artinya berbantah. Apa itu berbantah? Bahasa sehari-harinya tuh ngeyel. Apa? Ngeyel itu berbantah ya. Mama kamu suruh, pergi tidur. Nah, kamu ngeyel. Yang kedua, apa itu Meribah? Apa? Bertengkar. Jadi nama tempat itu diganti dengan Massa dan Meribah. Artinya begini, anak-anak, kalau kamu punya masalah, jangan menyalahkan siapa? Tuhan. Harus apa? Jalan keluarnya. Berdoa, minta Tuhan yang membantu. Pelajaran kita hari ini apa? Dari gunung batu keluar apa? Itu berapa orang? 2 juta orang. Gunung batu ada air enggak? Kenapa bisa keluar air? Tuhan menciptakan air. Bagaimana caranya? Mukul dengan tongkat. Kenapa? Gunung batu melambangkan apa? Tuhan Yesus Kristus. Dari Mazmur 18. Kenapa dipukul? Karena Tuhan Yesus hanya 1 kali mati di salib untuk dosa kita. Tuhan Yesus tidak ada dosa. Yang kedua, Tuhan Yesus rela mati. Kalau tak rela mati, bisa nggak orang salib dia? Nggak bisa, dia rela mati. Yang ketiga, Yesus bukan ditelan maut, tapi dia menelan maut karena dia bangkit pada hari ketiga. Hari apa Tuhan Yesus disalib? Hari Jumat. Dikubur Sabtu 2 hari, Minggu dia bangkit. Makanya Minggu tanggalnya apa? Pasti merah. Kenapa merah? Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi kita sudah belajar. Ada beberapa menit ya, kita mau nanti ya mengerjakan tugas ya. Oke. Yang ada di halaman berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh kami berterima kasih karena Engkau Allah Maha Kuasa yang melakukan mujizat-mujizat untuk menolong anak-anak-Mu, untuk menghukum musuh-musuh-Mu. Kiranya pelajaran pertama ini bisa lebih meyakinkan iman kami agar kami sungguh-sungguh percaya Yesus. Kami mau membaca lebih banyak lagi mujizat-mujizat yang ada di dalam firman-Mu. Kami serahkan acara kami selanjutnya. Tolonglah kami, ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Saya serahkan ke baik Pak Heri maupun Lause Messi ya untuk ya memimpin kalian di sini ya untuk mengerjakan halaman 7 dan 8 ya. Silakan. Halaman ya. Silakan Pak Heri ya.
Ya, sebenarnya kita break dulu kalau selesai rundown. Masih bisa waktu 5 menit kurang lebih. Setelah itu baru nanti isi worksheetnya. Nah, sambil menunggu breaknya, kalian boleh baca-baca dulu worksheetnya di halaman 7 dan halaman 8. Mungkin bisa sekalian juga diisi di sini. Kalau memang udah tahu jawabannya boleh diisi. Sambil tunggu nanti waktu break. Oke, silakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan.